ityanul kuhan wal arrafin. Termasuk yang menggugurkan pahala-pahala kita adalah datang ke dukun. Datang ke dukun, ke tukang ramal, kemudian ke tukang sihir. Nah, ini perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Jadi ada perincian dari para ulama hukum datang ke dukun. Yang pertama hukumnya haram. Yang kedua hukumnya syirik. Yang ketiga hukumnya boleh. Kapan seseorang itu datang ke dukun hukumnya haram? Ketika dia datang bertanya doang sama dukun lalu dia pulang. Ini yang seperti ini haram hukumnya dan terancam 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang datang ke dukun, ke tukang ramal, bahkan mungkin bisa masuk, kata para ulama, tontonan-tontonan yang ditampilkan, ditayangkan di sana tentang ramalan-ramalan, tentang zodiak-zodiak, lalu kemudian mencoba untuk menelpon, bertanya dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori hadis ini. Ketika dia bertanya, walaupun pertanyaannya itu tidak menjadikan dia percaya dengan jawaban si dukun tadi, si tukang ramal tadi, tidak percaya dengan jawaban itu, tetap pertanyaannya itu, tetap datangnya ke dukun itu, dia menonton televisi itu dengan telepon yang dia coba untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut, ini adalah perkara yang haram. Dan keharamannya ini bukan keharaman yang ringan. Keharamannya sangat besar. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara besar. Rasul mengancam 40 hari, 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya dia tidak salat. Kalau demikian, untuk apa saya salat? Salat saya tidak diterima. Ya udah 40 hari ke depan saya tidak salat. Ini akan menimbulkan dosa besar yang kedua. Pertama, dosa dia datang ke dukun. Kedua, dosa dia meninggalkan salat. Jadi untuk menutupi dosa dia datang ke dukun tadi, bertanya kepada dukun, itu untuk menutupi dosa itu 40 hari, 40 malam salatnya tidak diterima. Jadi salatnya tetap sah. Kewajiban dia di hari itu ketika mengerjakan salat, gugur kewajibannya. Cuma dia tidak dapat pahalanya. Selama 40 hari itu dilihat nanti di catatan amal. Ya Allah, ini 40 hari ke depan, dari ini tanggal sekian sampai sekian, kok ibadah saya dari salat yang saya lakukan tidak ada pahalanya? Oh, ternyata sebabnya adalah karena dia datang ke dukun dan bertanya kepada dukun tersebut. Ini perkara yang haram hukumnya. Datang ke dukun, bertanya kepada dukun. Yang kedua, bisa jatuh kepada syirik besar. Kapan itu? Ketika dia datang ke dukun, bertanya kepada dukun, dan membenarkannya. Mbah, tolong dong lihat di Terawang dulu, jodoh saya sampai di mana sekarang. Lalu kemudian dia percaya ini. Bulan depan sepertinya kamu sudah bertemu dengan jodohmu. Tahun depan lah paling lambat akan bertemu. Dia percaya dengan ramalan tersebut. Mbah, tadi dompet saya hilang. Kira-kira saat ini di mana posisi dompet saya tersebut? Bertanya tentang dompetnya dan dijawab oleh dukun tersebut, dompet kamu tidak jauh. Coba kamu cari dari rumah ke kantor. Antara itulah dompetmu terjatuh. Lalu kemudian dia pulang dan mencoba untuk mencari. Ini adalah merupakan kesyirikan jika dia lakukan itu. Kesyirikannya syirik besar. Jika syirik besar terjadi pada diri seseorang, seluruh amalannya, kalau tadi 40 hari doang, kalau yang kedua ini, seluruh amalannya, pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun, bertanya, dan mempercayai apa yang dijawab oleh dukun tersebut. Ada yang ketiga ini hukumnya boleh. Boleh datang ke dukun, bahkan dianjurkan untuk datang ke dukun dengan tujuan untuk mengetesnya. Untuk pembuktian, misalnya begitu. Untuk pembuktian. Yang sekarang lagi viral-viralnya. Nah, ini datang ke dukun yang seperti ini dibolehkan. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Berapa dengan para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Datang Rasul SAW ke satu orang yang masyhur, dikenal di zaman Nabi, namanya Ibnu Sayyad. Orangnya sakti sekali. Bisa tahu sesuatu yang disembunyikan. Bisa tahu perkara-perkara yang gaib.
Artinya ini Ibnu Sayyad adalah orang yang sakti. Sampai-sampai orang-orang yang di zaman itu mengira Ibnu Sayyad inilah Dajjal. Kata Nabi membantah, bukan Dajjal. Karena Umar bin Khattab ketika itu minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh Ibnu Sayyad ini. Karena dia Dajjal," kata Umar. Kata Rasulullah, "Jangan. Kalau dia Dajjal, sungguh engkau wahai Umar tidak bisa membunuhnya. Karena Dajjal itu yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Kalau dia Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya wahai Umar bin Khattab." Kata Nabi SAW menemui Ibnu Sayyad, lalu kemudian Rasul menantang Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW di balik punggungnya. Disembunyikan oleh Rasulullah. Lalu Ibnu Sayyad, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, "Wahai Ibnu Sayyad, tebak, apa yang saya sembunyikan di balik punggung saya?" Kata Ibnu Sayyad mengatakan, aduh. Kata Rasulullah, "Ikhsa. Sudah, cukup. Kasihanlah dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup," kata Rasulullah. Lalu dikeluarkan oleh Nabi SAW ternyata lembaran-lembaran yang berisikan surah Ad-Dukhan. Tapi sebenarnya Ibnu Sayyad sudah ingin mengungkapkan itu. Aduh, tinggal tambah kha sama nun saja. Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, lembaran-lembaran yang tertulis dalamnya ayat-ayat terkandung di dalam surah Ad-Dukhan. Nah, yang seperti ini, perkara yang ketiga ini dibolehkan oleh para ulama dengan tujuan untuk pembuktian, untuk pengetesan, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah dukun, selama ini apa yang dia lakukan hanya menipu saja. Dia berbohong. Nah, kalau seperti ini bisa kita lakukan, silahkan. Tapi kalau kita khawatir bisa jadi nanti khawatir disantetnya di ini, ya sudah. Ya perkara ketiga ini juga tidak kita lakukan, juga tidak ada masalah. Berikan itu kepada mereka-mereka yang berpengalaman, yang memiliki keahlian, biarkan mereka. Kalau kita ada rasa takut, rasa khawatir, ingin membongkar suatu kedustaan dari dukun, maka ya sudah, jangan kita lakukan perkara ketiga ini. Karena ini juga akan membahayakan. Bisa membahayakan diri kita dan keluarga kita. Kadang ketika kita ingin berusaha untuk membongkar suatu penyimpangan yang ada pada dukun, kemudian dia akan menyantet kita. Bisa jadi kita punya benteng yang kuat, tapi keluarga kita, siapa yang bisa menjamin keluarga kita? Anak kita, istri kita, banyak hal orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini kadang kekhawatiran itu muncul pada diri kita. Maka kalau tidak bisa kita lakukan perkara yang ketiga ini, ya sudah, tidak ada masalah. Tidak ada tanggung jawab bagi kita untuk melakukan itu.